Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Air matamu jatuh tak tertahankan saat berita besar ini sampai di telingamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Lovers, ada Six of Cups, ada Judgment, ada Seven of Wands, dan di sini juga ada Two of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Lovers. Ini saya artikan dalam arti yang terbalik ya. Ini sesuatu hal yang mungkin bisa saja nyakitin perasaan kamu, dan kamu harus dengar ini. Ini bisa tentang kabar tentang dia yang akan bikin kamu meneteskan air mata. Ada sesuatu hal yang akan sampai di telinga kamu yang bikin kamu menangis, yang bahkan kamu udah nggak bisa menahan air mata kamu ya, karena ini sangat menyakitkan. Bisa saja karena ternyata di saat dia memiliki atau menjalin hubungan dengan kamu, ternyata dia sudah punya pasangan yang sah. Kayaknya itu adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan ya, merasa sangat dibohongi, merasa tertipu. Oke. Ya mungkin sudah cukup lama juga kamu menjalani hubungan dengan dia, tapi kamu nggak tahu kalau dia ternyata sudah punya hubungan. Ada nantinya, ada jalannya, kamu akan mengetahui hal itu. Ada yang mungkin orang yang nyampein ke kamu, orang terdekat, orang yang kamu percaya, meskipun awalnya kamu tidak 100% percaya, tidak langsung percaya semua itu, tapi akan ada jalannya, kamu mengetahui semua itu dengan mata kepala kamu sendiri. Artinya di sini kamu berusaha untuk lebih tahu ya tentang kebohongan yang dia lakukan terhadap kamu. Sesuatu hal yang yang dia sembunyikan. Ternyata dia sudah punya keluarga, sudah punya pasangan yang sah. Ya kamu merasa ditipu, kamu merasa dibohongi. Karena di sini kamu berharap banyak, kamu berekspektasi, kamu udah tinggi terhadap dia. Berharap bisa menikah dengannya, berharap bisa membangun rumah tangga bersamanya. Tapi ternyata semua manipulatif. Semua adalah kebohongan. Sesuatu hal yang kamu merasa
kamu dibodoh-bodohi selama ini. Kamu terlihat seperti orang bodoh artinya di hadapan dia di saat kamu nggak tahu apa-apa. Oke. Artinya the lovers di sini adalah kayak hubungan yang nyakitin ya. Ini dalam arti yang terbalik, itu yang saya rasakan di sini untuk sebagian kamu. Oke. Sesuatu hal yang nyakitin, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Karena nggak nyangka dia begitu rapi menutupi kebohongannya. Dia begitu pandai untuk bisa membuat kamu selalu percaya, selalu yakin bahwa dia adalah yang terbaik, bahwa dia punya ketulusan. Oke. Banyak hal yang dia lakukan yang membuat kamu yakin bahwa dia adalah yang terbaik. Tapi ternyata seseorang yang begitu pandai untuk menyembunyikan kebohongan, manipulatif. Oke. Jadi the lovers di sini bukan selalu artinya cinta, kasih sayang, tetapi ada sesuatu hal yang mungkin dikhianati di sini. Oke. Atau disakiti, atau ada kebohongan, ada yang dia tutup-tutupi. Di sini ada Six of Cups, ada hal-hal yang sepertinya membuat kamu kayak masih menutup diri. Oke. Harapan yang mungkin tidak sesuai, harapan yang hancur. Ya mungkin menutup diri adalah salah satu jalan yang kamu pilih untuk lebih bisa merenung, untuk lebih bisa mengintrospeksi diri, untuk lebih bisa melihat sesuatu itu dari keseluruhan, dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya dari satu sisi saja. Artinya kamu sudah lebih bijak, kamu sudah lebih dewasa dalam segala hal. Dan mungkin dengan sesuatu hal ini yang terjadi ini membuat kamu jadi lebih selektif. Kamu udah nggak mau asal-asalan lagi. Oke, nggak mau asal-asalan lagi. Karena kamu nggak mau lagi mengulang hal-hal yang dulunya. Kamu nggak mau ketipu lagi. Kamu nggak mau hancur lagi. Ada sesuatu hal yang memang di sini pengen jeda dulu, pengen break dulu, pengen sendiri dulu, ya menutup diri. Karena butuh waktu untuk kamu benar-benar bisa menerima semua itu. Karena mungkin sudah terlalu berekspektasi tinggi ya. Sudah mempersiapkan sesuatu hal untuk ke jenjang selanjutnya. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi yang ya di luar prediksi kamu ya, nggak nyangka. Nggak di luar kendali kamu. Jadi ya saat ini kamu berusaha untuk tenang dulu, berusaha untuk fokus dulu terhadap diri kamu sendiri. Kamu nggak mau dulu semakin banyak omongan-omongan orang ya yang sampai ke telinga kamu yang semakin nyakitin kamu. Ya mungkin yang ada yang mengatakan tentang kamu merusak hubungan orang, atau mungkin ada yang ngatain kalau kamu adalah orang ketiga. Padahal di sini posisinya kamu nggak tahu apa-apa. Padahal posisinya di sini kamulah yang menjadi korban, kamulah yang tertipu, tapi yang orang lain tahu mereka bilang ya kamu yang jadi orang ketiga. Oke, kamu yang masuk ke dalam hubungan rumah tangga orang. Tapi di sini padahal kamu yang tertipu, kamu yang nggak tahu apa-apa. Jadi hal itulah yang membuat kamu menutup diri ya. Sepertinya kamu berusaha untuk tidak peduli, tetapi itu sangat nyakitin. Berusaha untuk cuek, tetapi kadang itu juga bikin kamu sakit hati. Kata-kata orang, penilaian orang yang seperti itu. Karena di sini kamu nggak ngelakuin hal itu. Karena di sini kamu merasa kamu yang jadi korban di sini. Oke, dan kamu memilih untuk diam dan kamu memilih untuk tidak menjelaskan satu persatu permasalahan terhadap orang lain. Oke, kamu nggak memilih itu. Kamu memilih untuk diam, ya biarkan aja kebenaran itu pada akhirnya akan terungkap. Yang sebenarnya itu akan terungkap. Oke? Yang terpenting kamu melakukan yang terbaik, dan terpenting kamu tidak melakukan kesalahan. Artinya kamu tidak mengganggu hubungan orang, karena di sini posisinya kamu nggak tahu dan merasa dibohongi dan ditipu. Oke? Tapi apapun ya, apapun, terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu yang nyakitin perasaan kamu, sepertinya ini adalah cara Tuhan untuk
menjauhkan kamu dari orang yang toksik ya. Meski itu menyakitkan, meski mungkin kamu udah terlanjur cinta, terlanjur sayang, terlanjur percaya, terlanjur pakai hati. Tapi apapun itu, ya artinya kamu harus hadapi. Mau nggak mau ya harus kuat dan berpikir positif bahwa ini adalah cara Tuhan untuk nolongin kamu, untuk benar-benar bikin kamu itu lepas dari orang yang memang tidak baik untuk kamu. Jadi semua yang terjadi itu punya alasan ya, jadi jangan pernah berpikir negatif. Bisa saja hal ini adalah jalan awal pembuka untuk kamu menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi apapun yang nyakitin kamu ya artinya memang awalnya nyakitin, tetapi ini yang terbaik untuk kamu daripada kamu nantinya ketipu terus, daripada kamu semakin dalam mencintai seseorang dan semakin dalam juga sakit hatinya nanti. Jadi ini adalah bentuk bentuk pertolongan Tuhan ya, agar kamu terlepas dari sesuatu hal yang tidak baik untuk kamu. Meski awalnya sakit, tapi ternyata nanti kamu akan berpikir, oh ternyata ini jalan Tuhan untuk kamu bisa melangkah lagi, untuk kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi di sini. Meski mungkin terlihat tidak mudah ya, tidak mudah, setiap langkah yang kamu ambil tidak mudah. Selalu ada aja cobaannya, ujiannya. Tapi saya yakin kamu punya kemampuan untuk semua itu. Kamu punya energi yang positif untuk semua itu. Ya mungkin itu tadi ya, dengan lingkungan, dengan pertemanan, circle yang mungkin berpikir negatif tentang kamu ini, tentang hal yang pernah terjadi dulu dalam hidup kamu. Tapi di sini kamu sudah tidak mau buang-buang waktu, buang-buang energi memikirkan tentang apa yang orang lain pikirkan ya tentang kamu. Orang mungkin berpikir jelek tentang kamu, ya udah terserah mereka. Saat ini ya fokus kamu berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk move on dari sesuatu hal yang menyakitin, berusaha untuk kembali melangkah, memulai sesuatu hal yang baru, tentunya dengan sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Di sini ada Two of Cups dan tidak dipungkiri ya, di saat kamu sudah lebih move on, di saat kamu sudah tidak ada lagi penyesalan, di saat kamu sudah lebih berdamai ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan ya, dan mungkin di sini kamu merasa kamu melakukan kesalahan karena mungkin terlalu percaya, terlalu kayak merasa gampang sekali dibodohi, gampang sekali ditipu. Tapi kembali lagi di sini, kamu berusaha untuk mengendalikan perasaan itu, untuk tidak terlalu larut ya, untuk tidak terlalu menyesal. Pastinya ada, tetapi kamu nggak mau larut dalam perasaan seperti itu ya, kamu harus move on. Dan di sini ya kamu harus kembali melangkah dan bersiap untuk sesuatu hal yang baru, karena bisa saja ada seseorang yang hadir yang akan benar-benar mampu membuat kamu kembali bahagia, kembali bikin hidup kamu berwarna lagi. Ada gairah baru juga dalam kehidupan kamu yang saya rasakan. Ya artinya sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, bisa saja ya banyak hal yang harus kamu lalui dulu. Karena dari situ kamu akan lebih tahu sosok seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dari situ kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Karena kita biasanya harus kecewa dulu, harus sakit dulu untuk bisa menemukan kebahagiaan. Kita lanjut. Di sini ada kartu Yes, ada Warrior Woman, ada The Ever Unfolding Rose, ada Akasa. Di sini juga ada Share Your Voice. Dari tebaran kartu oracle ini, saya mau lihat di sini. Saat ini kamu sudah tidak mau banyak drama ya, kamu sudah tidak mau terlalu banyak basa-basi, kamu sudah to the point aja ya. Kalau iya bilang iya, kalau enggak ya enggak. Artinya kamu enggak mau buang-buang energi dengan sesuatu hal yang tidak ada kepastian.
Kamu nggak mau buang-buang waktu dengan hubungan yang nggak ada kepastian, nggak ada komitmen. Apapun bentuknya, apapun ya. Bagaimanapun cara dia meluluhkan kamu, tapi yang jelas di sini kamu sudah lebih mementingkan diri kamu sendiri, bukan egois, tetapi untuk lebih melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Karena bisa saja ada beberapa yang mendekat, tetapi ada yang karena keinginan sesaat aja, ada yang karena hawa nafsu aja, macam-macam ya. Ada yang niatnya hanya pengen main-main aja. Tapi di sini kamu sudah kayak udah cut aja orang-orang yang seperti itu. Udah nggak mau ambil pusing aja, udah nggak mau buang waktu aja dengan hal-hal yang seperti itu. Dan di sini saya merasakan karena tidak mudah untuk kamu sampai di titik ini. Banyak jalan yang terjal ya, banyak jalan yang tidak mudah yang harus kamu lewati. Makanya kamu nggak mau lagi buang energi terhadap sesuatu hal yang tidak penting, yang tidak ada kejelasan. Oke, kamu nggak mau apapun tentang apapun, baik tentang pekerjaan juga ya, atau mungkin tentang hubungan juga. Kamu nggak mau hal-hal itu akan menghancurkan kembali hati dan perasaan kamu. Ya, saat ini kamu berusaha untuk lebih menikmati, berusaha untuk ngikutin alur kehidupan, tetap melakukan yang terbaik. Kamu yakin yang terbaik itu juga akan datang dalam kehidupan kamu. Oke, jadi semua yang kamu lakukan ini, saya melihat ini adalah prosesnya ya. Prosesnya untuk kamu bisa benar-benar sampai di tujuan kamu, untuk kamu benar-benar bisa move on dari sesuatu hal yang nyakitin kamu. Dan saya melihat di sini ya cukup banyak hal yang sudah kamu korbankan ya. Cukup banyak hal yang sudah kamu lalui, kamu perjuangkan, ya pada akhirnya kamu akan benar-benar bisa sampai di tujuan kamu. Ini adalah proses kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya. Artinya mental kamu harus lebih kuat dulu, kamu harus lebih sensitif, lebih peka terhadap orang-orang yang mendekat. Jangan sampai kamu termakan janji atau mungkin ada hal-hal yang manipulatif lagi ya. Jadinya di sini kamu sudah lebih berhati-hati aja. Oke, kamu sudah melihat sesuatu atau seseorang itu ya dari pembuktiannya, bukan dari kata-kata lagi ya. Karena kamu nggak mau lagi tertipu, dibohongi, kamu nggak mau lagi. Dan saat ini kamu sudah lebih lebih fokus terhadap diri kamu sendiri. Ya, mungkin ada dulunya kamu menjalani hubungan yang terlalu mengerti, memaafkan. Sampai-sampai kamu lupa kalau kamu juga punya hati, perasaan untuk bisa dipahami dan dimengerti. Tapi itu yang tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu dulunya. Dan di sini saya melihat kamu sudah lebih bisa mempertahankan diri kamu. Kamu sudah lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu capai, tentang apa yang ingin kamu jalani. Kamu udah gak mau ada kebohongan, kamu gak mau lagi ada hal-hal yang ditutup-tutupi, kamu menginginkan sesuatu hal yang diawali dengan kejujuran. Apapun bentuknya, hubungankah, pertemanankah, atau apapun. Karena kamu gak mau lagi tertipu dan dibohongi. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang sedang kamu hadapi saat ini, hal-hal yang mungkin tidak mudah yang harus kamu hadapi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap menjalani apapun bentuknya, apapun hal yang nyakitin. Yakin ya, semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.